Jadi di konten kali ini aku pengen berbagi tentang 5 pelajaran dari mantan obesitas yang aku dulunya itu berat badan 83 sampai hanya aku bisa nurunin ke angka 54. So di video kali ini aku ingin berbagi pelajaran hidup apa yang akhirnya aku pelajari selama aku proses dari gendut menjadi medium ya guys. Aku nggak bilang aku small ya, aku medium ya. Jadi nggak gede-gede amat, yang nggak kecil-kecil amat gitu. Nah, kita langsung lanjut aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Hal pertama yang aku pelajari bahwa ternyata diet itu bukan musuh. Diet itu bukan hukuman. Diet itu bukan sesuatu yang jelek. Jadi dulu tuh aku berpikiran bahwa kayak kalau aku diet berarti aku tuh sedang dihukum untuk melepaskan semua yang aku suka. Ternyata enggak. Bahkan aku tuh sampai sadar bahwa dari diet inilah akhirnya aku belajar banyak hal ya guys ya. Kayak ngontrol emosi, terus ngontrol pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa belajar secara perlahan untuk mengontrol apapun yang aku bisa kontrol dari dalam ya guys ya. Nah, jadi aku pengen sampaikan bahwa pelajaran pertama yang aku ingin sampaikan bahwa ketika orang suruh kamu diet, bukan berarti dia pengen kamu tuh jadi lebih buruk. Bukan berarti dia tuh lagi ngehukum kamu. Apalagi misalnya ada orang tua yang pengen anaknya tuh diet, bukan berarti mereka tuh nggak sayang. Tapi ternyata diet itu bener-bener bikin happy, bikin lebih baik, dan bikin hidup jauh-jauh lebih better dari sebelumnya guys ya. Jadi buat kamu yang berpikiran, buat kamu yang masih obesitas, yuk kita sama-sama diet, karena diet itu sesungguhnya bukan hukuman. Itu tuh bener-bener hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan dalam hidupku, yaitu diet guys ya. Yang kedua adalah aku bisa katakan mental health itu adalah kunci. Jadi dulu aku susah banget untuk nurunin berat badan hanya karena aku dalam kondisi stuck dan stres. Jadi di otakku tuh aku seakan-akan tidak punya keberhargaan diri, paham nggak? Jadi kayak susah banget untuk ngelakuin hal-hal besar karena aku sendiri tuh tidak melihat diriku seberharga itu. Tapi ternyata setelah aku lepaskan kebencian, dendam, dan lain sebagainya, jadi lebih tenang. Itu tuh turun berat badan tuh kayak langsung kayak jor-joran turun banget, yang stabil, yang enak banget hidupnya, jadi tenang ya. Jadi kalau semisal kalian masih ada dalam kondisi yang stres dan tertekan, aku anjurin banget, yuk cari caranya gimana caranya biar keluar dari stres itu, biar keluar dari mental semuanya, gimana pun caranya, yuk cari caranya. Mau ke dokter ke mau ke psikiater terserah ya. Kalau kalian juga misalnya mau cari pelampiasannya tuh ke yang positif kayak olahraga, yuk pokoknya keluar dari stres, tekanan, depresi. Kita harus bisa keluar, karena kalau udah keluar dari lingkaran setan itu tuh kayak hidup jauh lebih baik dan jauh lebih tenang ya guys ya. Jadi akhirnya tidak stuck di berat badan yang disebabkan oleh stres, karena banyak banget nih aku sendiri kalau stres itu pelampiasannya makanan dan makan. Jadi aku harus bahagia, tetap bahagia untuk bisa tetap stabil di berat badan aku. Yang ketiga adalah tidak semua saran dan tidak semua pujian itu bermaksud baik. Ini aku harus bilang jujur ya ke kalian. Dulu aku pas masih obesitas, teman-teman aku banyak banget yang bilang bahwa aku tuh kelihatan oke. Aku tuh udah cukup segitu. Ternyata enggak enggak. Dari hatiku yang paling dalam tuh aku ngerasa kayak hidupku tuh seberantakan itu. Tapi orang-orang luar tuh bilang aku nggak sejelek itu, aku nggak segendut itu. Padahal seharusnya, oh my god, aku tuh sadar diri dan ngikutin apa kata hati aku. Tapi karena aku belum menemukan jati diri aku di saat itu, akhirnya aku tuh ngikut apa yang dibilang sama orang-orang di luar gitu loh. Akhirnya aku juga nggak sadar kalau aku tuh sejelek itu, segemuk itu dulu gitu loh. Karena orang-orang di sekitarku juga ngomong bahwa aku tuh nggak sejelek itu gitu loh. Dan setelah aku lihat-lihat dan setelah aku menyadari bahwa perubahan aku yang hari ini dengan aku yang sebelumnya tuh bener-bener sejauh itu, makanya kenapa aku bilang gak semua pujian itu baik dan gak semua saran bisa kamu terima. Kamu harus dengerin apa kata hati kamu. Kalau kamu ngerasa gak nyaman sama badan kamu, take it action, pokoknya ambil aksi. Kamu harus diet, kamu harus olahraga, nggak boleh tertenggelam dalam pujian dan saran-saran orang-orang yang bahkan nggak kenal sama badan kamu. Nah, yang selanjutnya adalah aku cuma mau bilang kalau nggak semua proses itu cepat. Bahkan proses yang semakin lama
semakin bertahap, semakin bener-bener kayak 1%, 1%, 1%, itu tuh semakin awet hasilnya, jadi semakin tidak buru-buru, semakin prosesnya bertahap. Dan aku nggak bisa bilang lama ya, karena setiap orang kan beda-beda ya guys nganggap lama atau enggaknya. Semakin proses itu punya waktu dan berjangka, itu tuh semakin hasilnya juga permanen guys ya. Jadi nggak secepat itu. Misal kalian mau turun berat badan lebih cepat dalam sebulan, nih naiknya juga akan cepet. Aku bisa pastikan ini. Kecuali kalian maintain cara makan kamu yang kayak gitu sampai bertahun-tahun, dan itu nggak baik ya. Kalau kamu mau proses yang hasil yang permanen, kamu juga harus mau proses yang berwaktu, berjangka, berproses gitu ya. Jadi jangan mau hasil yang cepat, jangan mau proses yang cepat ya. Dan itu aku pelajari banget dari diet, dan sampai akhirnya aku bisa terapin di kehidupan sehari-hari aku, bahwa ketika kita berproses itu tuh memang butuh waktu, bisa sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu tuh bisa berproses selama itu gitu loh. Dan gak semua apa yang kita targetin itu bisa tercapai dalam 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan gitu loh. Nah, yang terakhir adalah ternyata aku baru menyadari bahwa angka timbangan itu tidak menentukan pribadi aku, paham gak? Aku yang berat badan 83 sama aku yang 53 itu karakterku sama dalam artian tuh aku nggak pengen tertekan, aku tetap ngomong kalau aku sakit hati, aku orangnya misalnya kayak gini, itu tuh tidak berubah yang berubah itu hanya cara aku menghadapi masalah, cara aku ngontrol diri, cara aku misalnya menghadapi masalah, tapi karakter utama, misalnya aku nih orangnya misalnya aku sakit hati, aku tuh orangnya kalau sakit hati langsung ngomong, "Hei, aku tuh sakit hati loh sama kamu." Itu tuh nggak berubah dari aku yang 83 sama aku yang 54 tuh sama ya, sama guys ya. Jadi karakter yang berubah itu hanyalah cara menghadapi masalah, mengontrol emosi, kemudian dan lain-lain lah, hal-hal yang bisa dikontrol ya guys ya. Tapi kalau karakter utama itu tuh kayaknya aku nggak berubah gitu loh. Orang ketika ketemu aku di berat badan 83 sama berat badan 54 itu tuh sama pembawaannya gitu loh. Jadi nggak berubah, dan identitas kita sebenarnya memang tidak harus ditentukan oleh timbangan. Karena timbangan itu hanya sekedar timbangan, tapi karakter itu ya memang ada di dalam diri orang tersebut gitu loh. Jadi kalau semisal kalian berpikir bahwa oh, orang langsing tuh pasti baik, enggak. Orang langsing tuh belum tentu baik orang gendut tuh pasti kayak amburadul, enggak, belum tentu gitu loh. Belum tentu orang gendut juga jahat gitu loh. Jadi nggak bisa ditentuin dari angka timbangan, karena itu tuh masalah personal gitu loh. So, thank you banget udah nontonin vlog dan video aku guys ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga ini membantu. Kalian bisa komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Bye-bye.